Bab 1861. Santa Bulan. King Feng memimpin Meng Yao, Yayun, dan yang lainnya menuju meja VIP, saat semua kultivator lainnya di lantai 5 memandang ke arah mereka. Mereka tahu betapa bergengsinya meja VIP itu, karena pelanggan harus membayar 100 batu vitalitas tingkat raja tingkat pertama untuk menggunakannya, yang kebanyakan kultivator biasa tidak mampu membelinya. Kalaupun mereka mampu, mereka akan merasa itu tidak sepadan. Namun, pemuda ini baru saja memimpin sekelompok orang ke sana. Mereka mengenakan pakaian yang cukup sederhana, jadi mungkinkah mereka murid dari suatu sekte besar yang sederhana. Tempat duduk mereka juga banyak bicara. Karena posisi duduknya menghadap pintu, posisi pemimpinnya adalah King Feng. Di sebelah kirinya adalah Meng Yao, di sebelah kanannya Yayun, kemudian Kaisar Serigala Langit, Kaisar Ling Yun, Panglima tertinggi, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan iblis betina bunga persik, dan seterusnya. King Feng duduk dan melambaikan tangannya ke arah pelayan berpakaian hitam, sambil berkata, "Saya ingin tahu tentang dinasti Elang Angin. Apakah Anda punya sesuatu?" Pelayan berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak punya akses ke informasi tentang para master di atas tingkat keempat kerajaan roh atau dinasti tingkat yang lebih tinggi. Hanya saintes kami yang punya akses ke sana." King Feng mengerutkan kening dan bertanya, "Siapakah saintesmu?" Pelayan berpakaian hitam itu berkata dengan ringan, "Tamu yang terhormat, maafkan saya, tetapi Santa kita baru saja pergi ke Istana Laba-Laba, karena Kaisar Dinasti Laba-Laba tingkat tinggi memanggil Santa kita untuk membicarakan sesuatu." "Baiklah, kalau begitu kabari aku segera setelah saintesmu kembali. Aku ingin tahu tentang putra mahkota Dinasti Elang Angin." Pelayan berpakaian hitam itu mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Sekarang di sisi timur kota 5 racun berdiri sebuah istana besar dengan konstruksi seperti laba-laba, dan 2 patung laba-laba besar berdiri di samping pintu, semuanya dipahat dari batu meteorit kelas 9. Setelah Kaisar Dinasti Laba-Laba memasuki kota 5 racun, ia menguasai seluruh sisi timur kota dan membangun istana di sana. Sebagai kaisar dari dinasti tingkat tinggi, dia sangat mewah dan rela menggunakan uang dan tenaga untuk membangun istana di dalam Mystic Sun Realm, karena hal itu membuat iri semua kultivator lainnya. Di dalam istana laba-laba terdapat aula seluas 10.000 meter persegi, sangat mewah, karena seluruhnya terbuat dari batu kristal hitam. Batu kristal hitam adalah batu kristal yang sangat berharga, yang membutuhkan waktu 3.000 tahun untuk terbentuk, karena berasal dari batu meteorit. Batu ini memancarkan cahaya hitam, yang dapat membentuk formasi susunan dan mempertahankan diri dari serangan. Ada kursi besar di aula istana, berbentuk laba-laba dan bukan naga dewa. Bagaimanapun juga, simbol dinasti laba-laba adalah laba-laba. Seorang pria parubaya duduk di tengah kursi, bertubuh rata-rata dan berwajah tegas. Meskipun kultivasinya tampak tidak terlalu tinggi, ia memancarkan energi kuat yang mengintimidasi semua orang. Pria parubaya ini adalah Kaisar Dinasti Laba-Laba, penguasa alam roh raja tingkat ke-6 di antara 50 penguasa alam roh raja teratas. Di samping Kaisar Dinasti Laba-Laba berdiri sekelompok orang, yang merupakan para kultivator Dinasti Laba-Laba, atau jenderal, ahli strategi, dan master yang sangat terkenal. Namun, mereka tidak diizinkan duduk tepat di sebelah Kaisar Dinasti Laba-Laba, karena ada 2 wanita yang duduk di sampingnya. Salah satunya mengenakan kerudung dan bertubuh montok, wanita yang ditemuinya di kota 5 racun, saat ia mencoba mempekerjakannya, tetapi ditolak. Di sisi lain, duduk seorang perempuan berpakaian putih, sangat cantik, wajahnya secantik bunga mawar yang mekar, dan kulitnya seputih salju. Matanya jernih bagai bintang di langit, bulu matanya lentik bak ranting willow, pinggangnya ramping, dan kecantikannya tak terbayangkan. Jika dia ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena wanita berbaju putih ini tampak seperti Xiao Yue Zhang dari bumi, dilihat dari alis dan wajahnya. Namun, dia lebih anggun daripada Xiao Yue, dengan sedikit kesombongan dan martabat. Kaisar Dinasti Laba-Laba menatap para wanita berbaju putih di sampingnya dengan tatapan terkejut. Ia telah melihat begitu banyak wanita cantik sepanjang hidupnya, tetapi wanita berbaju putih ini sungguh memukau, bahkan ia sendiri pun merasakan sedikit ketertarikan padanya. Namun, Kaisar Dinasti Laba-Laba segera menekan pikirannya. Orang lain mungkin tidak tahu kengerian wanita berbaju putih ini, tetapi ia tahu. Wanita itu jelas seseorang yang tak bisa ia ganggu di seluruh benua api merah. Distribusi kekuatan benua api merah sangatlah kompleks. Kaisar api merah menguasai planet ini, dengan kekuatan terbesar, tetapi ia hanya menguasai Mars. Mars hanyalah planet tingkat tinggi di antara 100 juta bintang, 100.000 planet medium, dan 3.000 planet besar. Setiap penguasa planet lebih kuat daripada Mars, sekitar 10 kali lipat. Tingkat mereka benar-benar berbeda. Ada juga orang suci di dunia kecil ini. Para orang suci sangatlah kuat, karena mereka dapat melumpuhkan seluruh benua api merah dengan satu telapak tangan, meskipun tingkat kekuatan itu jarang keluar.
Kaisar dinasti laba-laba tahu bahwa wanita berpakaian putih itu berasal dari aliansi bisnis bulan yang besar, karena aliansi tersebut memiliki orang suci terbanyak di dalam perusahaan perdagangannya, dengan kekuatan di setiap planet. Kaisar dinasti laba-laba tersenyum tipis dan berkata, "Nona, puluhan ribu pasukan akan segera tiba. Bahkan akan ada Kaisar Iblis. Kita mungkin tidak akan mampu mempertahankan kota 5 racun. Tolong bantu kami, Nona." Sang Santa Bulan tersenyum tipis dan berkata, "Kaisar dinasti laba-laba, aturan aliansi bisnis bulan kami melarang kami ikut campur dalam konflik universal apapun. Kami hanya bisa memberikan informasi." Mata Kaisar dinasti laba-laba dipenuhi kekecewaan ketika mendengar kabar tentang saintes bulan. Ia mengundangnya untuk bertarung bersama mereka. Jika Sang Santo Bulan bertarung, maka binatang iblis akan mudah dikalahkan, tetapi wanita ini jelas tidak ingin terlibat. Kaisar dinasti laba-laba mengetahui kekuatan aliansi bisnis bulan, karena aliansi tersebut tersebar di seluruh benua. Bahkan beberapa binatang iblis tingkat raja dari alam matahari mistik mengetahui kekuatan aliansi bisnis bulan, sehingga mereka tidak akan menyerang mereka, karena binatang iblis tersebut hanya akan menyerang manusia yang juga berkultivasi sendiri. Karena Sang Santa Bulan menolak membantu, Kaisar dinasti laba-laba memikirkan ide lain dan berkata, "Kalau begitu, bisakah Sang Santa membimbing kita melewati masa sulit ini? Bagaimana kita bisa bertahan?" Sang Dewi Bulan tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak bisa memberitahumu siapa, tetapi ada sosok jenius di sisi timur kota 5 racun, dan dia pasti bisa membalikkan keadaan di saat genting." Wajah Kaisar dinasti laba-laba berubah saat dia buru-buru bertanya, "Siapa dia?" Sang Santa Bulan tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah bilang ini rahasia, tapi nanti kau akan tahu. Tapi aku bisa memberimu sedikit detailnya. Putri kesayanganmu, Putri Laba-Laba, sudah bertemu dengannya, dan bahkan mencoba menjadikannya pelayannya, meskipun ditolak." Bab 1862. Pembicaraan antara ayah dan anak perempuan. Sang Santa Bulan kemudian berdiri dan meninggalkan istana setelah dia berbicara. Tatapan Putri Laba-Laba menjadi dingin ketika ia melihat Sang Suci Bulan pergi, seraya berkata, "Ayah, bisakah kita percaya pada wanita itu? Dia terlalu sombong, dia bahkan tidak peduli pada ayah." Kaisar dinasti laba-laba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putriku sayang, jangan menjelek-jelekkan wanita ini di belakangnya." Bahkan Kaisar Api Merah Tua sendiri tidak berani menyinggung Dewi Bulan ini, apalagi dinasti laba-laba kita. Kekuatan di belakangnya adalah orang-orang suci. Wajah Putri Laba-Laba berubah ketika mendengar kata, "Santo." Meskipun ia adalah putri dari dinasti yang lebih tinggi dengan kekuasaan dan status yang besar, ia bagaikan semut di hadapan para santo. Jika seorang suci menghendaki, mereka dapat menghancurkan seluruh benua dengan satu serangan telapak tangan, karena kekuatan mereka berada di luar imajinasi penguasa kerajaan roh. Kaisar dinasti laba-laba tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, Sang Santa Bulan tidak pernah memihak. Mereka tidak akan memihak satu pihak, mereka hanya menjual informasi dan mendapatkan keuntungan darinya. Apa yang dia katakan kepada kita tidak akan membahayakan, selama kalian tidak menyinggung perasaannya." Putri Laba-Laba mengangguk ketika mendengar Kaisar dinasti laba-laba. Ia hanya merasa kesal dengan Sang Suci Bulan ini, tetapi dengan para suci di belakangnya, ia harus menahan amarahnya, karena tak seorang pun berani menyinggung para suci. Saat itu, Putri Laba-Laba teringat akan apa yang dikatakan Kaisar kepadanya. Benua api merah memiliki kompleksitas yang luar biasa, tidak seperti yang terlihat di permukaan, dan terdapat kekuatan-kekuatan langka di setiap sudut tersembunyi, masing-masing dengan kekuatan dan latar belakang yang luar biasa. Misalnya, di toko harta karun spiritual yang kumuh di alam matahari mistik, seorang tetua yang kesal bertemu dengan seorang tetua. Meskipun tetua itu tidak melepaskan energi esensi vital, ia mengejutkannya karena ia adalah seorang master tersembunyi yang langka. Ia memberikan tombak pemecah langit kepada King Feng untuk dilatih. Kini, tombak pemecah langit milik King Feng telah mencapai berat 4 juta kilogram dan mampu menghancurkan angkasa. Kaisar dinasti laba-laba tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Putri Laba-Laba, "Santo Bulan berkata kau mengganggu seseorang yang bisa membantu kita, siapa dia?" Putri Laba-Laba berpikir sejenak dan berkata, "Aku sudah menyelidikinya. Pemuda itu bernama King Feng, peringkat 20 teratas peringkat iblis. Namun, dia telah membunuh iblis peringkat ke-10 dengan satu pukulan dan juga mengaku telah membunuh kaisar-kaisar dari dinasti Yin Air, Meteorit, dan beberapa dinasti tingkat menengah lainnya." Kaisar dinasti laba-laba mengerutkan kening saat merasakan kesulitan. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kekuatan dinasti Yin Air, tetapi dia tahu dengan jelas. Mereka mungkin dinasti tingkat menengah, tetapi dinasti Kalajengking Ungu mendukung mereka. Dinasti Kalajengking Ungu merupakan dinasti tingkat tinggi yang memiliki kekuatan besar, tidak kalah dari dinasti laba-laba, dan juga berada dalam kota 5 racun. Kota 5 racun 3 kali lebih besar dari Lingyun dan terbagi menjadi timur dan barat.
Dinasti Laba-Laba menguasai sisi timur, sementara dinasti Kalajengking Ungu menguasai sisi barat. Jika Kaisar Kalajengking Ungu tahu bahwa King Feng telah membunuh sepupunya, maka ia tidak akan pernah melepaskannya. Seluruh kota lima racun berada di bawah perlindungan mereka, karena 100.000 binatang iblis mengepungnya dari luar. Beberapa dari binatang iblis tersebut merupakan binatang tingkat raja, pada tingkat ke-6 alam Raja Roh, yang tidak lebih lemah dari Kaisar Dinasti Laba-Laba. Meskipun Kaisar Dinasti Laba-Laba merupakan musuh Kaisar Kalajengking Ungu, mereka memasuki alam matahari mistik bersama-sama untuk mencari teknik dan harta karun tingkat raja. Binatang-binatang iblis itu adalah musuh bersama mereka, tetapi Kaisar Dinasti Laba-Laba bertanya-tanya, apakah pantas memperburuk hubungan mereka lagi demi King Feng. Kaisar Dinasti Laba-Laba merenung sejenak dan bertanya, menurutmu, apakah kita harus mempekerjakan King Feng? Atau menyerahkannya untuk membangun hubungan dengan Dinasti Kalajengking Ungu? Putri Laba-Laba berpikir sejenak dan teringat saat pertama kali bertemu dengan King Feng. Ia merasa King Feng sangat arogan, tanpa mempertimbangkan dinasti yang lebih tinggi. Namun, Putri Laba-Laba punya firasat aneh, bahkan dinasti tingkat tinggi pun mungkin bukan lawannya. Itu hanya firasatnya, tetapi mereka yang belum pernah bertemu dengan King Feng tidak akan tahu betapa kuat dan sombongnya dia. Putri Laba-Laba menghela napas dan berkata, Ayah, jika ayah mengizinkanku memilih, maka aku akan mempekerjakan King Feng, dan menyerahkan dinasti Kalajengking Ungu, bahkan jika itu berarti menjadi musuh dinasti Kalajengking Ungu. Mata Kaisar Dinasti Laba-Laba dipenuhi keanehan. Ia terkejut melihat putrinya memiliki harapan yang begitu tinggi terhadap King Feng, jauh lebih tinggi daripada dinasti Kalajengking Ungu, meskipun keduanya berada di level yang sangat berbeda. Kaisar Dinasti Laba-Laba tahu bahwa putrinya mampu melihat dengan jelas melalui orang lain, karena dia mampu mengungkap rahasia terdalam mereka setiap saat. Kaisar Dinasti Laba-Laba tersentak dan berkata, kalau begitu, kami akan melakukan apapun yang kau mau. Cepat panggil King Feng dengan cara apapun. Kita tidak bisa membiarkan dinasti Kalajengking Ungu menguasai King Feng. Putri Laba-Laba mengangguk sambil berbalik meninggalkan istana dan melangkah keluar. Kini setelah menerima perintah ayahnya, ia merasa lega. Tentu saja, dia gagal memberitahu ayahnya bahwa dia hanya setuju untuk mempercayakan pada King Feng, dan mempertaruhkan hubungan dengan dinasti Kalajengking Ungu karena apa yang dikatakan oleh orang suci bulan. Sang Santo Bulan baru saja berkata bahwa hanya King Feng yang dapat menyelesaikan krisis yang dihadapi kota lima racun. Meskipun Putri Laba-Laba membenci Santo Bulan karena dia terlalu sombong, setelah Putri Laba-Laba mengetahui bahwa para Santo mendukung Santo tersebut, dia segera mengerti mengapa Santo Bulan bertindak begitu sombong. Bahkan Sang Dewi Bulan pun menghargainya, jadi bagaimana mungkin Putri Laba-Laba bisa mempercayainya? Tentu saja, ia harus mengikuti nasihat Sang Dewi Bulan dan membangun hubungan baik dengan King Feng untuk membangun posisinya. King Feng dan yang lainnya kini berada di lantai 5 penginapan bulan. Mereka berdiri di dekat jendela, minum alkohol, dan makan, sambil memandang pemandangan dan jalanan yang lebar dan ramai di luar. Melihat beberapa kultivator iblis yang mengejutkannya, King Feng terkejut. Siapa sangka akan ada begitu banyak kekuatan iblis di kota lima racun. King Feng kemudian berbalik dan berkata kepada pelayan berpakaian hitam, apakah saintes Anda sudah kembali? Tepat saat pelayan berpakaian hitam bersiap berbicara, seorang wanita berpakaian putih memasuki ruangan. Wanita berbaju putih ini memiliki wajah yang menawan, kemurnian yang anggun, dan rambut hitam yang halus, menyelubungi sosoknya dengan sentuhan misteri. Begitu ia muncul, ia langsung menarik perhatian semua orang. Wajah pelayan berpakaian hitam berubah saat dia bergegas mendekati wanita berpakaian putih dan berkata, Santo, Anda kembali. Sang Santa Bulan mengangguk dan berkata, kau bisa turun ke bawah, aku tahu ada seseorang yang ingin bertemu denganku. Aku akan ke sana sekarang. Sang Santo Bulan berjalan menuju kelompok King Feng sembari berbicara, dengan kecepatan tinggi ia tiba di hadapan King Feng hanya dengan 2 langkah. Bab 1863. Cermin Bulan. King Feng mengerutkan kening saat melihat wanita berpakaian putih ini, dengan keraguan dan kebingungan memenuhi matanya, karena dia tampak seperti teman wanita King Feng di bumi yang bernama Xiao Yue Sang. King Feng menatap Sang Suci Bulan di hadapannya dengan jutaan pikiran dan emosi, karena ia sangat merindukan Xiao Yue Sang. Jika King Feng paling mencintai Sue Lin dan Ruyan Liu, maka sahabat wanitanya adalah Xiao Yue Sang, Wan Qiuxia, dan Meng Yaosu. King Feng dan Xiao Yue telah melalui banyak hal, karena keduanya berbagi sedikit rasa kagum rahasia di antara mereka. Meskipun King Feng sangat menyukai Xiao Yue, mereka sayangnya berpisah. Xiao Yue tidak berkultivasi dan kini hanyalah manusia biasa, yang masih hidup di bumi. King Feng telah tiba di benua api merah, menjadi seorang kultivator yang kuat, dan bahkan mencapai alam Raja Roh. Ia tidak dapat menemukan Meng Yaosu di bumi, tetapi ia berhasil menemukannya di Mars. Namun,
setelah bertemu seseorang yang sangat mirip dengan Xiao Yue, ia terkejut. Kalau saja King Feng tidak melihat Xiao Yue saat dia meninggalkan bumi, dan memastikan bahwa dia masih di bumi, dia pasti akan curiga kalau wanita ini adalah Xiao Yue. Sang Dewi Bulan menatap King Feng di hadapannya, sambil mengerutkan kening. Entah kenapa, ada perasaan aneh di dalam dirinya. Ia merasa pemuda ini tampak familiar, tetapi ia tidak bisa menyebutkan namanya, atau menjelaskan dari mana perasaan ini berasal. Sang Santa Bulan menggelengkan kepalanya, mengusir rasa familiar di benaknya. Ia diam-diam berpikir, akulah Santa dari tempat suci itu. Kakekku adalah Santa generasi pertama. Bagaimana mungkin aku bisa akrab dengan pemuda ini? Sang Dewi Bulan tersenyum lembut dan tampak sangat cantik saat tersenyum, persis seperti Xiao Yue Sang. King Feng membuka mulutnya dan berkata, "Adik Xiao Yue, apakah itu kamu?" Sang Santa Bulan tampak kesal ketika mendengarnya, dan berkata, "Jangan panggil aku adik kecil begitu tiba-tiba, aku bukan Xiao Yue. Aku dipanggil Yue Zhang, atau kau bisa memanggilku Santa Bulan." King Feng mendesah saat menyadari bahwa meskipun wanita ini sangat mirip Xiao Yue, dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Kalau saja Santo Bulan di hadapan mereka ini adalah Xiao Yue, maka dia pasti sudah berhamburan ke pelukannya dan memanggilnya kakak. Wajah King Feng menjadi canggung, saat dia meminta maaf, "Maaf, aku salah mengira kamu sebagai temanku, yang wajahnya persis seperti kamu." Sang Dewi Bulan menatap ringan ke arah King Feng tanpa sepatah kata pun. Anehnya, ia berpikir pemuda di hadapannya ini tidak berbohong, mungkin ia memang sangat mirip dengan temannya. Namun, ia adalah keturunan dari sebuah tempat suci dan kali ini memiliki misinya sendiri di benua api merah. Ia datang ke sini untuk menemukan harta karun rahasia, yang berkaitan dengan warisan tempat suci tersebut. Sang Dewi Bulan memandang King Feng dan berkata, "Aku dengar dari para pelayanku bahwa kau punya pertanyaan. Jadi, ada apa?" King Feng tersenyum ringan, dan mengesampingkan masalah Xiao Yue, karena dia sekarang ingin tahu tentang Suelin. King Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Santo Bulan, aku ingin tahu tentang putra mahkota dinasti Elang Angin. Apakah Suelin mengikutinya? Di mana mereka sekarang?" Sang Santa Bulan mengangguk sambil memfokuskan pikirannya dan mengeluarkan cermin dari cincin interspatialnya. Cermin ini tidak terlalu besar, hanya seukuran telapak tangan, sepenuhnya berwarna putih keperakan, seperti salju putih, karena berpendar dengan kilau kristal. Sebuah simbol takdir terpahat di bagian belakang cermin. Simbol takdir tersebut berupa 8 trigram dengan 8 arah, dan sebuah bulan terpahat di bagian depan. Wajah Yayun berubah saat melihat cermin ini, dan dengan mata terbelalak kaget, ia berkata pelan, "Bagaimana mungkin? Bagaimana harta karun legendaris itu muncul?" Yayun adalah wanita dari aliansi bisnis benua api merah yang terbesar, jadi dia jelas tahu tentang harta spiritual legendaris. Ia pernah melihat harta karun spiritual seorang santo yang disebut cermin bulan dalam beberapa catatan zaman kuno. Jika kau memberitahu apa yang ingin kau ketahui, cermin itu akan merespons. Namun, 10.000 tahun yang lalu, cermin bulan dicuri dan tak pernah muncul lagi. Tak seorang pun menyangka bahwa cermin bulan yang bahkan dicari para santo kini berada di tangan sang Santa Bulan. King Feng juga mengerutkan kening, karena dia telah mendengar banyak rahasia dari Kaisar Malam Kegelapan, yang semuanya menceritakan misteri kuno yang melibatkan orang suci dan orang abadi. Misalnya, api emas milik King Feng merupakan permata langka, setingkat dengan cermin bulan, dan cermin itu tidak lebih lemah dari api emas. Tentu saja, Golden Flame memiliki kekuatan yang paling dahsyat dalam kemampuan menyerang, karena ia termasuk dalam 100 api teratas di alam semesta, sedangkan kekuatan Moon Mirror tidak terletak pada kemampuan menyerang, tetapi lebih pada kemampuan mengumpulkan informasi. Pada saat ini, King Feng akhirnya mengerti mengapa aliansi bisnis bulan dianggap sebagai aliansi bisnis besar yang terkenal di dunia. Selama seseorang memiliki cermin bulan, mereka dapat dengan mudah menyelidiki informasi apapun yang mereka inginkan. Cermin bulan dapat dengan mudah menyelidiki semua kultivator yang berada di bawah tingkat suci, dan tentu saja, cermin bulan tidak dapat menunjukkan mereka yang berada di atas tingkat suci, seperti penguasa alam Raja Roh yang kuat seperti penguasa planet. King Feng menjadi gembira dan pipinya memerah karena antisipasi. Detak jantung King Feng bahkan bertambah cepat, karena dia tahu bahwa selama ada cermin bulan, dia pasti bisa mendapatkan berita tentang Suelin. King Feng berjalan mendekati sang suci bulan, mengangkat telapak tangannya dan menepuk dadanya guna menenangkan detak jantungnya, dalam upaya menenangkan sarafnya. Ia menarik napas dalam-dalam, membungkuk kepada sang Santa Bulan, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Santa Bulan, telah menggunakan harta karun seperti itu. Jika kau bisa menemukan Suelin, aku akan sangat berterima kasih padamu." Sang Santo Bulan tidak peduli dengan apa yang dikatakan King Feng, karena dia memiliki kekuatan dan latar belakang yang besar. Hampir tak ada seorang pun di benua api merah yang berani menyinggungnya,
dan bahkan penguasa planet benua api merah pun tak berani berbuat apa-apa saat melihat sang Santa Bulan karena ada seorang Santa yang mendukungnya. King Feng berkata ke cermin bulan, aku ingin tahu tentang putra mahkota elang angin dan Suelin. Di mana mereka sekarang? Cermin bulan pada mulanya berwarna putih dan kosong, bagaikan awan, namun juga seperti salju, atau seperti bulan, yang mengaburkan pandangan orang, seperti bintang-bintang dan kehampaan yang bertukar, dan seperti langit dan alam semesta yang bersilangan. Secara bertahap gambar-gambar muncul di cermin, yang semakin jelas, saat wajah Suelin muncul di permukaannya. Suelin kini bersama gurunya, Tian Xuan, dan putra mahkota elang angin, saat mereka memasuki sebuah kota, di depan sebuah hotel, seolah-olah mereka mencari tempat tinggal. Bab 1864. Memasak Ruyan Liu. Ketika melihat Suelin di cermin, King Feng menjadi sangat gembira, dan ia berteriak keras, istriku, istriku, ini aku. Kau bisa mendengarku? Jawab aku. King Feng sangat gembira, dan ia berteriak keras. Ini adalah kesempatan langka karena jika ada kultivator lain yang melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Namun, sekeras apapun teriaknya, Suelin di dalam cermin tetap tidak bereaksi. Ia sama sekali tidak mendengar teriakannya, yang membuatnya terkejut. Suelin berada tepat di hadapannya, seolah-olah ia bisa menyentuhnya, tetapi ia juga merasa sangat jauh. Perasaannya tiba-tiba menjadi sedih, seolah-olah ia telah kehilangan bayi kesayangannya. King Feng menoleh dan bertanya kepada Dewi Bulan, ada apa? Kenapa Suelin tidak bisa mendengarku? Sang Santa Bulan menggelengkan kepalanya dan berkata, cermin bulan adalah alat tingkat suci. Ia bisa menyinari siapapun yang ingin kau lihat, tapi Suelin berada di jarak setidaknya 100.000, di kota lain, jadi dia jelas tidak bisa mendengarmu. Mata King Feng tampak kecewa, lalu tiba-tiba ia berdiri dari tempat duduknya dan berkata, aku akan pergi ke sana untuk mencari Sue. Kau tahu di mana dia? Sang Santa Bulan tersenyum tipis sambil berkata, entahlah, tapi kalaupun kau tahu di mana dia, kau tetap tidak bisa keluar dari sini. Kota Lima Racun sekarang dikelilingi jutaan binatang iblis. Gelombang iblis kali ini luar biasa kuat, dan ada binatang iblis tingkat raja, jadi bahkan kaisar dinasti tingkat tinggi pun tidak akan bisa keluar dari sini dengan mudah. Kau pasti akan mati jika mencoba sekarang. King Feng mengerutkan kening, dia tahu orang suci bulan mengatakan kebenaran, karena mereka awalnya memasuki kota Lima Racun untuk bersembunyi dari bahaya. Kekuatan King Feng memang sangat tinggi, tetapi ia bukanlah lawan bagi binatang iblis tingkat raja di luar sana. Saat ini, mereka setidaknya berada di tingkat ke-6 alam Raja Roh. Binatang iblis berbeda dari manusia. Pada level yang sama, binatang iblis lebih kuat daripada manusia. Karena binatang iblis yang terlatih dalam hakikat iblis, saat mereka melahap hakikat vital langit dan bumi, mereka akan memiliki kekuatan fisik yang sangat besar. Kecuali jika King Feng naik level lagi untuk mencapai tingkat ke-4 alam Raja Roh, ia tidak akan memiliki peluang untuk melawan mereka. Selain itu, ada sejuta binatang iblis, banyak di antaranya di atas alam Raja Roh. Namun, ia tidak bisa bertarung sendirian, dan ia membutuhkan bantuan. King Feng memandang saintes bulan di sampingnya dan ingin meminta bantuannya. Sang Santa Bulan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aliansi bisnis bulan kami hanya menyediakan informasi dan intelijen, kami tidak akan membantu dalam pertempuran. King Feng mengerutkan kening dengan sedikit kekhawatiran di matanya, khawatir tentang Suelin. Tak lama kemudian, Sue menghilang di cermin bulan. Waktunya telah habis, dan meskipun dia tidak sempat berbicara dengan Suelin, King Feng mampu melihatnya dari jarak 100 km, dan dia tahu dia aman, jadi kekhawatirannya pun teratasi. Namun, pemuda di samping Sue membuat King Feng kesal. Ia jelas terlihat seperti seseorang dari dinasti yang lebih tinggi, dengan pakaian mewah dan teknik yang luar biasa. Ia bahkan berbicara dengan Sue dengan penuh kasih sayang, yang membuat King Feng kesal. Jika King Feng bertemu pemuda ini, dia pasti akan menamparnya. Beraninya dia mencoba mendekati istrinya. Tiba-tiba, King Feng tersadar. Karena Sang Dewi Bulan memiliki cermin bulan, mengapa dia tidak bertanya tentang Ruyan Liu dan apel kecil? Saat memikirkan hal ini, ia menyadari bahwa ia datang ke benua api merah bersama Suelin dan yang lainnya untuk menemukan Ruyan Liu dan apel kecil, tetapi ia tidak tahu persis posisi mereka. Namun, sekarang ia bisa melihatnya melalui cermin bulan, yang sangat praktis. Di samping itu perangkat suci sekuat cermin bulan sangat terbatas di alam semesta. King Feng tersenyum tipis sambil berkata, Nona Bulan, aku ingat meja VIP nomor 1 punya akses kedua informasi gratis, jadi sekarang aku ingin bertanya tentang yang kedua. Petik 2. Sang Dewi Bulan mengangguk sambil menyerahkan cermin bulan kepada King Feng. Tanpa ragu, King Feng menekan kegembiraannya saat dia berkata, aku ingin tahu tentang Ruyan Liu dan Little Apple. Begitu ia berbicara, kabut putih berkumpul di permukaan cermin bulan.
Kabut putih itu bagaikan gas yang mendidih bagaikan selubung. Bintang, matahari, waktu, ruang, langit, dan segala sesuatu lainnya muncul. Perlahan-lahan, dua orang muncul, dan mereka adalah Ruyan Liu dan Little Apple. Ruyan sedang memasak untuk si apel kecil sambil menggendongnya. Melihat ini, King Feng sangat sedih, hampir menangis. Selama berhari-hari, tak terhitung malam dan siang yang telah dilaluinya tanpa henti memikirkan Ruyan dan apel kecil. Kini setelah ia akhirnya bisa melihat Ruyan dan putrinya, ia tak kuasa menahan haru. Sebuah ruangan muncul di cermin bulan, tampak tua dan bobrok, jelas karena usia. Batu-batunya pasti berusia lebih dari 5.000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun, karena beberapa tempat runtuh ke tanah. Di ruangan ini, terdapat wajan baja besar, dengan tumpukan batu di bawahnya. Ruyan memegang apel kecil dengan tangan kirinya, bibirnya sedikit terbuka, seolah sedang bersenandung, dan kapak di tangan kanannya yang digunakannya untuk membelah kayu. Ruyan membelah sepotong kayu menjadi dua, lalu melemparkannya ke bawah wajan baja untuk menyalakan api. Di dalam wajan itu, ada bubur, yang sedang ia masak untuk si apel kecil dan dirinya sendiri. Ruyan juga mengenakan pakaian kasar, sangat berbeda dari pakaian mewah yang biasa ia kenakan. Meskipun usang, tetap saja kecantikan Ruyan tak tersamarkan. Wajahnya masih tetap menawan seperti biasa, yang membuat ruang di sekitarnya tampak kusam. Kulitnya masih sebening kristal bagai batu giok, bagaikan batu giok terindah yang pernah ada, tanpa cacat, dan lekuk tubuhnya semakin memikat. King Feng bahkan dapat melihat dengan jelas Ruyan mengerutkan kening, wajahnya pucat, dan ada sedikit tanda-tanda penuaan di wajahnya. Si apel kecil yang ada di dalam pelukan Ruyan pun tampak agak pucat, seperti menderita kekurangan gizi. Meskipun benua api merah penuh dengan energi spiritual, para kultivator masih perlu makan. Jadi, jika nutrisi tidak terpenuhi, kondisi fisik dan kulit mereka secara alami akan menjadi kusam. King Feng mengamati Ruyan dan Little Apple di cermin bulan dengan saksama, karena dia ingin tahu di mana mereka berada, tetapi setelah beberapa saat, dia masih tidak dapat mengenali ruangan itu, maupun bebatuannya. Di mana itu? Wajah King Feng tampak bingung. King Feng berbalik, dan meminta Meng Yao dan Yayun untuk melihat, dengan harapan mereka akan mengenali di mana Ruyan berada. Tak lama kemudian, Yun Ya dan Meng Yao menggelengkan kepala dan berkata bersamaan, kami tidak tahu di mana dia berada, kami belum pernah melihat batu dan tanah itu. Bab 1865. Kemarahan King Feng. Wajah King Feng berubah ketika mendengar Yayun dan Meng Yao Su. Yayun adalah wanita dari aliansi bisnis terkuat di benua api merah. Yayun mengetahui banyak kekuatan, sekte, kaisar, dan bahkan beberapa iblis dalam peringkat iblis. Akan tetapi, Yayun bahkan tidak dapat mengenali dari mana batu-batu itu berasal, yang membuatnya terkejut. Mungkinkah tak seorang pun pernah melihatnya? Atau tak seorang pun pernah ke sana? Mungkinkah itu tanah misterius atau daerah terlarang? King Feng melihat sekeliling, dan menyadari banyak orang tidak mengenali tempat itu. Sebagai Kaisar Lingyun, ia jarang bepergian keluar Lingyun, jadi wajar saja ia tidak mengenali bebatuan dan tanah yang berusia lebih dari 10.000 tahun itu. Meskipun Kaisar Serigala Langit sangat berpengetahuan luas, karena ia hidup selama lebih dari 1.000 tahun, ia masih belum mengenal banyak area terlarang di benua api merah tua, karena ia mungkin belum pernah berkunjung ke sana. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit keduanya berasal dari era kuno alam semesta dan sekarang berada di kehidupan kedua mereka, tetapi mereka belum pernah ke benua api merah karena mereka selalu berada di pegunungan Kunlun di bumi. Mereka akan mengenalinya jika berada di bumi, tetapi sekarang setelah mereka tiba di Mars, mereka sama sekali tidak mengenalnya. Meskipun dia pernah melihat Ruyan Liu dan Little Apple, dia tidak tahu di mana mereka berada. Bagaimana dia bisa menemukan mereka? Tiba-tiba, King Feng teringat pada orang suci bulan di sampingnya. Ia tahu bahwa orang itu berasal dari aliansi bisnis bulan dan sangat terkenal dengan seorang suci di belakangnya, karena aliansi bisnis itulah yang dibangun oleh orang suci itu. Mereka pasti sangat mengenal Mars. Memikirkan hal itu, King Feng buru-buru menoleh ke arah Dewi Bulan dan berkata, Dewi Bulan, kemarilah dan lihat, di mana Ruyan Liu. Di mana batu dan tanah itu? Sang Santa Bulan tersenyum tipis dan berkata, kau telah menghabiskan 100 batu vitalitas raja untuk duduk di meja VIP nomor 1. Aku bisa mengabulkan 2 permintaanmu, dan memberimu 2 informasi. Tidak ada yang lain selain itu. King Feng mengerutkan kening karena dia tahu bahwa di antara semua orang, mungkin hanya orang suci bulan yang tahu karena latar belakang dan kekuatannya sangat besar. King Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nona Bulan, selama kau membantuku mengidentifikasi di mana Ruyan berada, aku akan menyetujui semua persyaratanmu. Petik 2. Sang Santa Bulan tersenyum tipis, menggelengkan kepala, dan berkata, kau pasti tahu siapa aku punya orang-orang suci yang mendukungku. Lagi pula,
aliansi bisnis bulan terkenal di seluruh dunia, jadi aku tidak butuh bantuanmu. King Feng tersenyum ringan dan berkata, mungkin kau memang membutuhkan bantuanku, aku akan membiarkanmu melihat sesuatu. Petik 2. Dia mengaktifkan api emas internalnya untuk melepaskannya, yang bergerak bola-balik di antara jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya, karena dia tahu dia akan mengenali harta karun tingkat suci ini. Tak diragukan lagi, wajah Sang Santa Bulan berubah sedetik kemudian, saat ia berkata dengan kaget, api emas, itu api suci emas bumi kuno. Kau benar-benar berhasil mewarisinya. King Feng mengangguk dan berkata, kau pandai mengatakan yang sebenarnya, kau pasti tahu aku punya cara sendiri untuk mendapatkan warisan Golden Saint. Aku akan membuktikan kemampuanku. Petik 2. Sang Dewi Bulan menarik napas dalam-dalam. Jika saja King Feng mengeluarkan harta karun lain, ia tak akan peduli, tetapi King Feng mengeluarkan api emas, yang membuatnya terkejut. Api emas adalah api yang krusial dalam meramu eliksir. Setelah api emas diperoleh, eliksir tingkat raja dapat dibuat di tungku alkimia dengan herba tertentu. Bila tingkat kesucian telah tercapai, maka seseorang dapat menciptakan ramuan tingkat kesucian, yang merupakan apa yang diinginkan semua orang suci dan santa wanita bulan tidak terkecuali. Sang Santa Bulan menarik napas dan berkata, jika kau seorang alkemis, maka aku bisa mengabulkan permintaanmu karena aku butuh ramuan. King Feng tersenyum ringan dan berkata, sempurna, aku seorang alkemis. Petik 2. Ia berbicara sambil mengeluarkan tungku alkimia emas dari cincin interspatial. Seperti api emas, tungku alkimia emas juga merupakan harta spiritual tingkat suci, tetapi King Feng jarang menggunakannya. Karena dia belum berada di level orang suci, maka dia belum mampu melepaskan beberapa bagian dari tungku alkimia emas saat ini, tetapi meski begitu, tungku tersebut melepaskan energi orang suci segera setelah muncul. Kekuatan itu merobek langit, memenuhi ruangan dengan cahaya keemasan, membuat semua kultivator di sekitar memejamkan mata. Ada gambar-gambar naga, burung phoenix, burung rock, dan kura-kura hitam yang dipahat di tungku perapian, masing-masing tampak hidup seperti nyata, seakan-akan akan merobek langit. Sang Santo Bulan menghirup udara dingin, dia tidak percaya bahwa King Feng telah memperoleh tungku alkimia emas. Dia tahu bahwa siapapun yang memperoleh tungku alkimia emas pastilah seorang alkemis kuat dengan bakat luar biasa, kalau tidak, mereka tidak akan mendapat persetujuan tungku. Sang Santa Bulan menahan keterkejutannya, lalu berkata, baiklah, aku setuju dengan syaratmu dan akan membantumu menemukan Ruyan Liu dan apel kecil. Kapanpun aku butuh ramuan, kau harus membantuku. King Feng tersenyum ringan dan berkata, setuju. Petik 2. Sang Santo Bulan berjalan di depan cermin bulan, kedua matanya bersinar dengan cahaya putih, sebelah kiri adalah matahari, dan sebelah kanan adalah bulan, matahari dan bulan muncul seiring bergantinya hari. Bayangan Ruyan Liu di dalam cermin terus mengecil, sementara ruang di luarnya meluas. Perlahan-lahan, sebuah ruangan berubah menjadi gunung. Gunung ini sangat tinggi, lebih dari 100.000 meter. Kalau dipikir-pikir, di seluruh bumi tidak ada gunung yang lebih tinggi dari 100.000 meter, jadi pastilah gunung itu berada di planet yang lebih tinggi seperti benua api merah. Namun, bahkan di benua api merah, hanya ada 10 gunung yang tingginya lebih dari 50.000 meter. Hanya akan ada satu gunung di seluruh benua yang tingginya lebih dari 100.000 meter, dan itu adalah Gunung Raja Api. Gunung yang tinggi ini sungguh mengesankan, berkilauan dengan naskah-naskah jimat ketertiban yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan sinar api yang diliputi kilat. Gunung itu bagaikan gunung suci, yang membuat semua orang gemetar melihatnya. Tak lama kemudian, semua gambar di dalam cermin bulan menghilang. Sang Dewi Bulan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, King Feng, aku kenal gunung ini. Itu Gunung Raja Api, tempat Raja Api Merah tua berlatih. Mata King Feng dipenuhi amarah dan sentimen dingin yang mendalam, saat ia berkata dengan dingin, Raja Api Merah tua sialan, beraninya dia membuat Ruyan Liu memasak. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan gunung Raja Apimu, dan menghancurkanmu menjadi abu. Wajah semua orang di sekitar berubah, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mendengar kata-kata marah dan liar dari King Feng. Bab 1866. Mati hanya dengan satu tamparan. Yayun berjalan ke sisi King Feng, wajahnya berubah dan berkata, King Feng, jangan bahas Raja Api Merah tua, dia penguasa planet ini. Kalau ada yang mengirim berita ke Gunung Raja Api, kau akan dicap musuh dan akan dibunuh olehnya. Apa yang kau takutkan? Suatu hari nanti aku akan pergi dan melawan Raja Api Merah tua. Beraninya dia membawa Ruyan Liu dan apel kecil. Beraninya dia menyuruh mereka menebang kayu, merebus air, dan memasak. Akan kuhancurkan gunung Raja Apinya. Semua wajah kultivator berubah drastis saat mereka mendengar King Feng. Seorang pengagum Raja Api Merah bahkan melompat dari meja lain,
menunjuk ke arah King Feng dan mengumpat, "Sialan, beraninya kau berkata begitu tentang penguasa planet kita. Kau mau mati?" King Feng mencibir sambil menatap pria yang sedang berkultivasi sendiri itu dan berkata dengan dingin, "Kurasa kaulah yang ingin mati. Beraninya kau mengagumi Raja Api Merah Tua. Kau pasti pengikutnya. Sempurna, aku akan membunuhmu dulu hari ini, lalu dia." Petik 2. King Feng membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi emas dengan kecepatan tinggi yang melesat ke tenggorokan lelaki kultivator itu bagaikan sambaran petir, membuat lubang besar sembari mengucurkan darah. Mayat lelaki yang berkultivasi sendiri itu jatuh tersungkur ke tanah, dia menatap tajam ke arah King Feng lalu meninggal. Berdenting, berdenting, berdenting. 5 kultivator lainnya berdiri di meja itu, masing-masing melepaskan energi yang kuat saat mereka menghunus pedang dan menatap dingin ke arah King Feng. Mereka semua adalah pengikut Raja Api Merah. Sebagai penguasa daratan Api Merah, Raja Api Merah telah mendapatkan kekaguman dari banyak praktisi kultivasi. Banyak kultivator otodidak yang bahkan menjadikannya sebagai tujuan mereka, atau bahkan menempatkan patungnya di rumah mereka, dengan harapan suatu hari mereka dapat bergabung dengan Sekte Api Merah dan menjadi tokoh kuat seperti Raja Api Merah. Jadi, wajar saja jika mereka tidak akan membiarkan King Feng menghina idola mereka. Iblis ini tidak hanya mengejek Raja Api Merah, dia juga telah melukai teman kita. Ayo kita bunuh dia. Kelima kultivator diri itu mengayunkan pedang dan bilah pedang mereka dengan energi pedang dan bilah pedang yang kuat saat mereka menyerang ke arah King Feng. Cahaya dingin berkilat di mata King Feng, penuh amarah yang membara, karena ia menyimpan banyak amarah yang terpendam akibat situasi Suelin, Ruyan Liu, dan Little Apple. Ia sangat ingin membunuh, dan orang-orang ini menginginkannya saat mereka menyerbu saat itu. King Feng melangkah maju dan segera muncul di hadapan kelima kultivator itu. Dia segera mengangkat tangan kanannya, meraih pedang lawan, dan menghancurkannya menjadi abu. Kemudian, tiba-tiba King Feng melambaikan tangan kanannya membentuk telapak tangan raksasa surgawi, seraya ia menyerbu ke arah 5 kultivator itu. Bang! Dengan suara, bang, telapak tangan itu mendarat dan semua pembudidaya diri berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang. Jiwa mereka hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan King Feng. Mereka sama sekali tidak punya peluang melawannya. Sang Santa Bulan mengerutkan kening dengan sedikit perubahan ekspresi karena perkelahian dilarang di dalam Puk Bulan. Namun, ketika Sang Santa Bulan melihat amukan pembunuhan yang dilakukan oleh King Feng, ia menghela napas dalam-dalam. Entah mengapa, ia juga merasa kesal ketika melihat Ruyan Liu memasak dan membelah kayu di dalam cermin bulan. Sang Dewi Bulan bahkan punya firasat, dia agak akrab dengan Ruyan Liu, tetapi firasat itu cepat berlalu, sehingga Sang Dewi Bulan gagal menghentikan King Feng dari pembunuhan. Semua kultivator ini memiliki kekuatan dan latar belakang yang hebat, tetapi King Feng tidak peduli, karena dia membunuh mereka semua dalam sekejap mata. Semua wajah kultivator lainnya berubah, sebagian menjadi marah terhadap King Feng, tetapi mereka hanya bisa menahannya dan tidak berani menyuarakannya, karena takut kalau King Feng akan membunuh mereka. King Feng tersenyum dingin, sambil menatap para kultivator di sekitarnya dan berkata dengan dingin, "Jika aku mengetahui bahwa salah satu dari kalian dekat dengan Raja Api Merah, maka nasib mereka juga akan menjadi nasibmu." Petik 2. Semua kultivator tercengang. Bagaimana mungkin King Feng bisa mengatakan hal yang begitu arogan? Ucapan itu menamparkan wajah Raja Api Merah, yang jelas-jelas menentang penguasa planet. Meng Yaosu datang ke sisi King Feng dan berkata, "Kakak Li, bukankah kamu agak impulsif? Apa yang harus kita lakukan jika Raja Api Merah datang ke sini?" Tentu saja, Meng Yao tidak takut pada Raja Api Merah tua, melainkan mengkhawatirkan keselamatan King Feng. Kemampuan King Feng saat ini hanya berada di level ketiga ranah Raja Roh, sedangkan Raja Api Merah berada di level ke-9 ranah Raja Roh, pada level yang sama sekali berbeda. Ia bisa membunuh King Feng dengan satu tamparan. Tentu saja, King Feng menyadari kekhawatiran Meng Yao, mencubit pipinya, dan berkata dengan bangga, "Jangan khawatirkan aku, kita sekarang berada di alam matahari mistik. Ini wilayah kekuasaan Raja Matahari. Raja Matahari berperang melawan Raja Api Merah 5.000 tahun yang lalu, dan meskipun ia dibunuh oleh Raja Api Merah, pertahanan di sana masih utuh, sehingga Raja Api Merah tidak akan bisa masuk bahkan jika ia datang." Meng Yao mengangguk, akhirnya menyadari mengapa King Feng begitu liar dan sombong. Jadi, itu karena dia tahu Raja Api Merah tua tidak bisa masuk. Namun Meng Yao kemudian berkata pelan, "Kakak Li, kita berada di alam matahari mistik, dan Raja Api Merah tua tidak bisa masuk, tetapi suatu hari nanti kita akan meninggalkan alam matahari mistik. Lalu apa yang harus kita lakukan?" King Feng tersenyum tipis, lalu berkata dengan percaya diri, "Selama aku mendapatkan warisan Raja Matahari, kemampuanku akan meningkat pesat. Hari ketika aku meninggalkan alam matahari mistik adalah hari ketika aku membunuh Raja Api Merah. Saat itu,
Aku akan membunuh Raja Api Merah di depan ratusan juta kultivator benua Api Merah, dan menggunakan darahnya untuk menghapuskan penghinaan yang diterima Ruyan Liu dan Apel Kecil. Petik 2. Raja Serigala Langit menghela napas dalam hati ketika mendengar suara King Feng. Sungguh jenius bak iblis, kesombongan dan keliarannya tak terjinakkan. Raja Serigala Langit telah bertemu banyak jenius, masing-masing dengan kesombongannya sendiri, tetapi ia belum pernah bertemu siapapun yang berani menantang Raja Api Merah, penguasa sebuah planet dan mengendalikan hidup dan mati ratusan juta orang. Namun, sekarang, ia secara langsung menantang Raja Api Merah. Yang lain berpikir bahwa King Feng sombong, liar, dan ingin mati, tetapi Raja Serigala Langit merasa bahwa mungkin pemuda di hadapannya ini benar-benar bisa melakukannya. Karena sepanjang perjalanan, Raja Serigala Langit telah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh King Feng berkali-kali. Ketuk-ketuk-ketuk. Derap langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar, saat sekitar 10 prajurit berbaju zirah hitam dan bertombak menyerbu. Pemimpinnya adalah kapten yang ditemuinya saat memasuki kota. Kapten berambut pendek itu menatap King Feng dan berkata dengan dingin, beraninya kau bertarung di dalam kota 5 racun. Tangkap dia. Bab 1867. Direkrut oleh Putri Laba-Laba. King Feng mengerutkan kening, tatapan dingin memenuhi matanya. Kapten berambut pendek itu ingin menangkapnya, tetapi tentu saja ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia tersenyum dingin sambil melepaskan energi yang kuat, siap menyerang kapan saja. Sekalipun lawannya adalah prajurit dinasti tingkat tinggi, ia tak keberatan memberinya pelajaran. King Feng bersiap bertarung dengan kapten berambut pendek, dan udara dipenuhi dengan energi pertempuran dan pedang yang bisa meledak kapan saja. Kemudian, seorang wanita bercadar yang menutupi wajahnya melangkah maju dan menghalangi jalan para prajurit, sambil berkata dengan dingin, ini wilayah dinasti Laba-Laba, kalian tidak boleh membuat masalah di sini. Pergi. Wajah kapten berambut pendek itu berubah ketika dia melihat wanita berkerudung itu, dan dia berkata, Putri Laba-Laba, mengapa kamu ada di sini? King Feng juga mengerutkan kening, karena dia pernah melihat wanita berkerudung ini sebelumnya, wanita itu pernah ingin mempekerjakannya tetapi ditolak oleh King Feng. Siapa sangka dia ternyata putri dari dinasti Laba-Laba tingkat tinggi. Pantas saja dia bicara seperti itu, karena dia berasal dari latar belakang yang hebat, dengan sedikit aura kerajaan. Putri Laba-Laba berkata dengan dingin, karena kau mengenaliku, maka kau pasti tahu bahwa semua yang ada di sisi timur kota 5 racun berada di bawah yurisdiksi dinasti Laba-Laba, dan kau adalah kapten dinasti Kalajengking Ungu. Beraninya kau datang ke sini untuk mencoba menangkap orang. Apa kau berharap mati? Wajah kapten berambut pendek itu berubah dan terdiam, karena ia diam-diam diperintahkan oleh Kaisar Kalajengking Ungu untuk menangkap King Feng. Siapa sangka ia akan bertemu Putri Laba-Laba di sini. Mata Putri Laba-Laba menjadi dingin, karena ia dengan jelas melihat isi pikirannya. Ayahnya telah memberitahunya di istana bahwa King Feng telah membunuh Kaisar Air Yin, sepupu Kaisar Kalajengking Ungu, dan pasti datang untuk membalas dendam. Meskipun lawannya cukup kuat, Putri Laba-Laba tidak takut, karena dinasti Laba-Laba mereka juga merupakan dinasti tingkat tinggi, dan ayahnya telah memutuskan untuk membawa King Feng ke pihak mereka. Sang Putri Laba-Laba melangkah maju sambil mengangkat tangannya untuk membentuk telapak esensi vital yang besar dan menamparkan ke depan ke wajah kapten berambut pendek itu, menyebabkan wajahnya membengkak kemerahan. Tubuh kapten berambut pendek itu berguling menuruni tangga seperti batang kayu, darah mengucur deras. Tak lama kemudian, karena kehilangan banyak darah, ia pingsan dengan kepala terpelintir. 10 prajurit di belakang menjadi ketakutan saat melihat ini, karena mereka tahu dengan jelas bahwa kultivasi kapten berambut pendek itu telah mencapai tingkat kedua alam roh raja. Siapa sangka dia takkan berdaya di tangan Putri Laba-Laba. Kekuatan putri ini terlalu kuat. Putri Laba-Laba melihat 10 prajurit itu terdiam, dan matanya dipenuhi amarah. Ia tiba-tiba melambaikan tangannya, membentuk telapak tangan esensi vital raksasa setinggi beberapa ribu kaki, yang mengangkat 10 prajurit itu dan melemparkan tubuh mereka keluar jendela ke jalanan di luar. Plop plop plop. 10 prajurit itu jatuh dengan keras dari langit seperti pangsit, ke tanah, dan semuanya tewas. Semua kultivator di sekitar terkejut, karena mereka jelas melihat para prajurit itu berasal dari dinasti Kalajengking Ungu. Mereka bertugas mengurus biaya perlindungan di gerbang kota, dan semuanya memiliki kekuatan besar, tetapi siapa sangka Putri Laba-Laba akan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Kekuatan wanita ini tampaknya jauh lebih dahsyat daripada imajinasi semua kultivator. Sang Putri Laba-Laba mengangkat jari telunjuk kanannya untuk membentuk sinar cahaya putih, saat ia tiba-tiba menyedot semua darah dan benda-benda pecah di dalam munpup. Sinar cahaya putih ini bukan cahaya biasa, sebenarnya itu jaring laba-laba yang dimuntahkannya. Laba-laba itu bisa menyedot semua sampah dan kotoran. Setelah Putri Laba-Laba menyelesaikan semua ini, dia berbalik dan berjalan ke arah King Feng sambil tersenyum. Dia berkata,
Maaf kamu telah menghadapi serangan dari kultivator kalajengking ungu di wilayah dinasti laba-laba kita. Aku turut prihatin. King Feng melambaikan tangan dan berkata, ini bukan salahmu, mereka di sini untuk menyusahkanku. Terima kasih sudah membelaku. Petik 2. Sang Santo Bulan menurunkan tangannya, karena ia telah bersiap menghajar kapten berambut pendek dan para prajurit itu, tetapi sang putri laba-laba melangkah maju di depannya dan tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan kekuatannya. Sang Dewi Bulan juga tahu mengapa putri laba-laba melakukan itu. Itu hanya karena dia ingin agar King Feng berpihak padanya, dan membuatnya membantunya, tetapi Sang Dewi Bulan tidak peduli, karena dia tidak memberikan pendapat apapun. Putri laba-laba tersenyum tipis sambil mengangkat tangannya yang seputih salju dan berkata, King Feng, setelah aku memberitahumu identitasku, aku di sini untuk dengan tulus mengundangmu menjadi menteri tamu dinasti laba-laba kami. Sebagai imbalannya, aku akan menawarkanmu semua sumber daya dinastiku. King Feng mengerutkan kening dan berkata, terakhir kali kau mencoba merekrutku, aku sudah jelas-jelas menolakmu. Aku tidak ingin bergabung dengan pasukan manapun. Petik 2. Putri laba-laba tersenyum tipis dan berkata, jangan menolak dulu. Kau telah membunuh Kaisar dinasti Air Yin, San Yin, sepupu Kaisar Kalajengking Ungu. Kaisar Kalajengking Ungu berada di sisi barat kota Lima Racun, dan dia pasti akan merepotkanmu, tapi dinasti laba-laba kami bisa membantumu menghadapi mereka. King Feng tersenyum ringan dan berkata, itu tidak perlu. Jika Kaisar Kalajengking Ungu berani menyusahkanku, maka aku tidak akan keberatan menghabisi mereka semua. Petik 2. Putri laba-laba membeku ketika mendengar kata-kata arogansi liar dari King Feng. Siapa sangka King Feng akan mengucapkan kata-kata arogan dan liar seperti itu. Dia jelas tidak peduli sama sekali dengan Kaisar Kalajengking Ungu. Tentu saja, semua kultivator di sekitar berpikir bahwa kata-kata King Feng tidak begitu sombong, karena mereka baru saja mendengar King Feng mencela Raja Api Merah Tua, dan bahkan bahwa dia akan membunuh Raja Api Merah Tua dan menghancurkan Gunung Raja Api. Putri laba-laba menghela napas dan berkata, King Feng, kau mungkin tidak tahu kekuatan dinasti-dinasti tingkat tinggi, tapi selain pasukan kami juga punya intelijen dan informasi yang kuat. Kudengar kau sedang berusaha menemukan Suelin akhir-akhir ini. Suelin sekarang berada di kota Tikus Langit, tempat dinasti laba-laba kita memiliki pasukan sendiri. Jika kau menjadi menteri tamu kami, maka kami dapat mengirimkan berita dari ratusan ribu mil jauhnya, untuk memberitahu para pembudidaya dinasti kami yang ditempatkan di kota Tikus Langit agar diam-diam melindungi Suelin dari bahaya. Mata King Feng berbinar kegirangan saat mendengar putri laba-laba. Dia berada di kota Lima Racun dan terlalu jauh dari kota Tikus Langit. Ditambah lagi, ada jutaan binatang iblis di luar sana dalam kerumunan yang ganas. Dia tidak akan bisa pergi saat ini, tetapi dia sangat mengkhawatirkan Suelin. Sekarang setelah mendengar putri laba-laba akan melindungi Suelin, dia merasa sekutu datang kepadanya di saat yang paling dibutuhkannya. Bab 1868. Menjadi menteri tamu. King Feng menatap putri laba-laba di depannya dan berkata, ada berapa banyak kultivator sepertimu di kota Tikus Langit? Bagaimana kekuatan mereka? Apakah mereka mampu melindungi Suelin? Putri laba-laba tersenyum tipis dan berkata, kami memiliki 30 praktisi di kota Tikus Langit, dengan 3 di antaranya berada di atas alam Raja Roh, sementara yang lainnya berada di puncak alam tertinggi tingkat ke-9. Mereka lebih dari mampu melindungi Suelin. King Feng mengangguk dengan mata berbinar-binar, lalu berkata, baiklah, aku setuju dengan syaratmu dan menjadi menteri tamu dinasti laba-labamu. Kau harus mengirimkan kabar kepada semua kultivator di kota Tikus Langit, agar mereka diam-diam melindungi Suelin dari bahaya apapun. Petik 2. Sang putri laba-laba mengangguk, dan tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan jimat transmisi suara yang dapat mencapai jarak 100.000 kilometer. Segel transmisi suara itu hanya seukuran telapak tangan, dengan ukiran aksara jimat kuno yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya, seolah-olah setiap aksara jimat mewakili sebuah kata kuno. Aksara itu bergerak tanpa henti, seolah-olah hidup. King Feng membeku, saat ia mengenali dengan satu pandangan, segel transmisi suara yang dikeluarkan putri laba-laba adalah segel suara tingkat keempat, yang dapat mengirim pesan kemana saja dalam jarak 100.000 kilometer. Rasa terima kasih muncul di matanya, karena dia menyadari ketulusan putri laba-laba untuk melindungi Suelin. Putri laba-laba berbicara ke dalam segel transmisi suara di tangannya, semua kultivator di kota Tikus Langit, dengarkan perintahku, segera lindungi Suelin secara diam-diam. Kesampingkan yang lainnya, bahkan jika kalian melihat teknik tingkat raja, berhentilah memperebutkannya. Setelah putri laba-laba berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan meluncurkan segel transmisi suara ke dalam kehampaan lalu menghilang. Jauh di lubuk hatinya, King Feng merasa lega. Meskipun ia tidak bisa pergi ke kota Tikus Langit sendiri, dinasti laba-laba memiliki banyak praktisi di sana, jadi ia percaya keselamatan Suelin dapat terjamin.
Saat King Feng berbicara dengan Putri Laba-Laba, suara-suara agresif datang dari jalan-jalan di luar, terdengar seperti langkah kaki yang keras. King Feng berjalan ke jendela dan melihat keluar. Wajahnya berubah ketika ia melihat ratusan kultivator berjalan dari sisi barat kota lima racun. Semua pembudidaya diri ini mengenakan baju zirah, saat mereka berkumpul menjadi pasukan, masing-masing dengan harta spiritual di tangan mereka, dan mereka langsung mengepung Moon Pup. Pemimpinnya adalah seorang tetua berpakaian ungu, berusia setidaknya 1000 tahun, berambut putih dan berwajah keriput. Meskipun sudah tua, matanya berkilat tajam. Sang tetua menjahit 3 kalajengking ke dalam pakaiannya. Kalajengking itu berwarna ungu, dengan cakar yang melambai-lambai, dan keganasan yang tak terbayangkan. Wajah Putri Laba-Laba berubah ketika dia melihat tetua berbaju ungu itu, dan dia berkata, "Penasihat kalajengking ungu, siapa yang tahu dia akan memimpin seluruh pasukan pembudidaya diri di sini?" Terdapat 2 dinasti tingkat tinggi di kota lima racun, yaitu dinasti Laba-Laba dan dinasti Kalajengking Ungu. Dinasti Laba-Laba menguasai seluruh sisi timur kota, sementara dinasti Kalajengking Ungu menguasai seluruh sisi barat kota. Ditambah lagi 2 dinasti tingkat tinggi berkumpul untuk merekrut kultivator dan pasukan lain, untuk melatih para kultivator ini menjadi pasukan mereka sendiri, yang akan membantu mereka bertahan dari gelombang iblis, atau untuk mencari harta karun dan ramuan. King Feng mengerutkan kening saat dia berkata, "Apakah penasihat Kalajengking Ungu benar-benar sekuat itu?" Putri Laba-Laba mengangguk dan berkata, "Penasihat Kalajengking Ungu adalah kekuatan alam Raja Roh tingkat kelima, dan aku hanya berada di alam Raja Roh tingkat keempat. Karena aku jelas bukan lawannya, aku harus memanggil ayahku." Tepat saat Putri Laba-Laba bersiap untuk pergi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa keluar sama sekali, karena penasihat Kalajengking Ungu memimpin orang-orang ke seluruh pintu masuk dan keluar pub dan mengepung semuanya. Penasihat Kalajengking Ungu mengaktifkan dantiannya sambil berkata dengan suara lantang, "King Feng, beraninya kau membunuh sepupu kaisar kita. Beraninya kau memukul prajurit kita. Keluar dan biarkan aku membunuhmu sekarang juga." Semua kultivator di sekitar berubah raut wajah mereka ketika mendengar perkataan penasihat Kalajengking Ungu. Mereka semua buru-buru mundur, takut mengganggu tetua berbaju ungu ini. Sialan, kali ini kiamat bagi King Feng. Dia membunuh San Yin, dan bahkan membuat penasihat Kalajengking Ungu datang mencarinya. Benar sekali, penasihat Kalajengking Ungu berada di peringkat 100 teratas di kerajaan roh dengan ketenaran yang luar biasa. Hampir tidak ada yang bisa melawannya. King Feng ini sangat lalai, dia pikir dia akan baik-baik saja dengan Putri Laba-Laba di dekatnya. Dinasti Laba-Laba mungkin kuat, tapi dinasti Kalajengking Ungu tidak lebih lemah. Semua kultivator di sekitar berdiskusi sambil menatap King Feng seakan-akan mereka sedang menatap orang mati. King Feng tersenyum ringan saat dia berjalan keluar. Wajah Putri Laba-Laba berubah saat ia berkata, "Kau tidak boleh keluar. Kau bukan lawan penasihat Kalajengking Ungu saat ini. Sekalipun kau pergi, kau hanya mengorbankan nyawamu." King Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku punya solusi sendiri." Sang Santo Bulan melihat bahwa King Feng telah keluar, dan dengan sekejap mata indahnya, dia mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di pintu Moon Pup. Kerumunan orang mengelilingi seluruh pub. Kerumunan ini penuh dengan kultivator kuat, masing-masing melepaskan energi dahsyat dari tubuh mereka, saat esensi vital dan energi spiritual berbenturan di udara. Mata penasihat Kalajengking Ungu dipenuhi dengan energi pembunuh ketika dia melihat King Feng berjalan keluar, dan dia mengarahkan jarinya ke arah King Feng dan berkata, "Kemarilah dan terbunuhlah." King Feng menyalurkan saripati vital internalnya, tetapi saat dia bersiap untuk bertarung, saintes bulan di sampingnya tiba lebih cepat, saat dia melangkah di depan King Feng. Sang Dewi Bulan menatap penasihat dinasti Kalajengking Ungu di hadapannya dengan tatapan dingin. Tiba-tiba ia melambaikan tangannya dan menamparkan ke depan, membentuk telapak tangan raksasa berukuran beberapa ribu kaki. Telapak tangan itu membentuk gambar bulan yang berkilauan dengan cahaya bulan dan menyerang dengan kuat ke arah tubuh penasihat Kalajengking Ungu. Wajah penasihat ungu berubah. Siapa sangka seorang wanita berani menyerangnya. Penasihat Kalajengking Ungu mengaktifkan esensi vital internalnya untuk membentuk telapak tangan raksasa, dan seekor Kalajengking Ungu perlahan muncul di telapak tangan tersebut. Kalajengking Ungu itu merobek ruang dan menghantam telapak tangan bulan milik Sang Suci Bulan. Sang Dewi Bulan mengayunkan telapak tangan bulannya yang tak terkalahkan, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Begitu muncul di kehampaan, ruang angkasa hancur berkeping-keping, bebatuan dan tanah beterbangan di sekitarnya. Telapak tangan bulan menghantam Kalajengking Ungu milik penasihat Kalajengking Ungu dengan keras, dan Kalajengking Ungu setinggi 5.000 kaki itu hancur berkeping-keping. Telapak tangan bulan kemudian terus menghantam penasihat Kalajengking Ungu dan menghantamnya hingga ke tanah. Mendengar kejadian itu, raut wajah semua orang di tempat kejadian berubah, mata mereka terbelalak kaget, seakan-akan melihat hantu.
Penasihat Kalajengking Ungu memiliki kekuatan luar biasa, dengan ketenaran besar di alam kultivator diri sebagai kultivator alam Raja Roh tingkat kelima, tetapi mengapa dia gagal menangkis satu serangan pun dari wanita ini? Tentu saja, semua orang lebih terkejut melihat lantai kota 5 racun. Lantai itu terbuat dari batu meteorit kelas 9, dan sangat kokoh, bahkan permukaannya pun tidak tergores sedikit pun oleh angin sepoi-sepoi. Akan tetapi, wanita cantik di hadapan mereka kini telah menamparkan penasihat Kalajengking Ungu di bawah tanah, hingga sebuah lubang besar muncul di permukaan. Bab 1869. Kekuatan Saintes Bulan. Suasana di Moonpup menjadi sunyi senyap. Semua kultivator diri ternganga, tak seorang pun berbicara sepatah kata pun saat mereka menatap Moon Saintes dengan linglung. King Feng juga menatap Moon Saintes dengan tak percaya. Dia jelas melihat bahwa serangan jejak bulan yang dikumpulkannya memiliki kekuatan tingkat suci. Wanita ini sudah mempraktikkan teknik tingkat suci. Kekuatan serangannya terlalu dahsyat. King Feng tahu bahwa meskipun penasihat utama dinasti Kalajengking Ungu sangat kuat, kekuatannya tidak sebanding dengan Saintes Bulan. King Feng adalah salah satu dari sedikit yang bisa melawannya. Lagi pula, teknik yang dipraktikkan oleh King Feng sudah berada di tingkat suci dan abadi. Orang lain yang bisa beradu pukulan dengannya adalah Meng Yaosu. Teknik pedang peri yang dipraktikkan Meng Yaosu juga merupakan teknik tingkat abadi. Namun, ia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh teknik tersebut karena levelnya yang rendah. Seiring dengan peningkatan levelnya, ia akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan. Jika dia sudah kuat, Meng Yaosu akan mampu menghancurkan langit dan bumi hanya dengan satu pedang. Setelah hening sejenak, para petani di jalan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Siapa wanita itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kekuatannya di luar imajinasiku. Tapi aku belum pernah mendengar tentangnya. Tentu saja kamu tidak mengenalnya. Dia pemilik Moonpup. Moonpup berafiliasi dengan Moon Business Alliance. Pernah dengar? Belum pernah. Kamu bodoh banget. Biar aku jelaskan. Aliansi bisnis bulan bukan milik benua api merah. Aliansi ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh alam roh kudus di alam semesta. Aliansi ini berada di setiap planet, kota, dan wilayah rahasia di alam semesta. Para pembudidaya diri di sekitarnya berkata sambil melihat ke arah Sang Santo Bulan. Beberapa dari mereka mengenalinya, sementara yang lain tidak. Tentu saja, mereka yang mengenalinya adalah para pejuang kerajaan roh yang mengetahui beberapa rahasia. Semua petarung Rana Raja Roh berasal dari Sekte Grandmaster dan dinasti tingkat tinggi. Mustahil bagi praktisi biasa untuk mengetahui kekuatan sebesar aliansi bisnis bulan. Para pembudidaya diri itu tercengang ketika mereka mengetahui latar belakang Sang Santo Bulan. Bagi mereka, penguasa benua api merah sudah merupakan eksistensi yang kuat. Lagi pula, ia adalah petarung kerajaan roh tingkat 9 yang memerintah seluruh penduduk benua api merah. Namun, mereka tak pernah menyangka ada orang suci di balik pup sederhana itu. Sein adalah sosok legendaris yang belum pernah muncul di benua api merah selama 10.000 tahun. Sangat sulit untuk menjadi Sein. Untuk menjadi orang suci, seseorang perlu memiliki pemahaman mendalam tentang hukum tatanan surgawi. Moon Saintes menatap ratusan kultivator di hadapannya dan berkata dengan dingin, "Kalian ingin mati di sini." Ratusan kultivator dinasti ungu buru-buru menggelengkan kepala karena takut. Bahkan penasihat utama dinasti ungu yang kuat pun ditampar ke tanah oleh Sang Santa Bulan hanya dengan satu serangan. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan wanita cantik ini. Mereka sama sekali tak berdaya melawan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa selalu ada petarung yang lebih kuat di dunia ini. Awalnya mereka mengira diri mereka kuat dan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi kali ini, mereka berhadapan dengan lawan yang lebih kuat dari mereka. Sang Santa Bulan tersenyum dingin dan berkata, "Cepat. Gali penasihat utamamu dan bawa dia pergi. Jika aku melihatmu lagi setelah 3 detik, aku akan menamparkan kalian semua sampai mati." Ekspresi para kultivator berubah drastis saat mereka bergegas menggunakan teknik dan harta mereka untuk menggali penasihat utama dinasti ungu. Saat itu, kepala penasihat dinasti ungu tampak menyedihkan. Pakaiannya compang camping dan tulang-tulangnya patah di beberapa tempat. Ia tampak lesu dan menyedihkan. Meskipun matanya terbuka, tatapannya kosong. Wajahnya pucat, dan pakaiannya berlumuran darah segar. Ia menatap Moon Saintes dengan ketakutan di matanya. Meskipun ia ditampar di bawah tanah oleh Moon Saintes, ia masih mendengar diskusi di antara para kultivator. Ia telah mengetahui bahwa Moon Saintes berasal dari aliansi bisnis bulan. Aliansi bisnis bulan adalah kekuatan yang sangat besar di dunia. Bahkan Kaisar Dinasti Kalajengking Ungu pun tak mampu melawan aliansi bisnis bulan. Pada saat ini, ia sangat menyesali perbuatannya.
Ia awalnya datang ke sini untuk menangkap King Feng demi menyenangkan Kaisar, dan ia tidak pernah menyangka akan membuat marah Sang Dewi Bulan. Sang Dewi Bulan menatap dingin ke arah penasihat utama dinasti Kalajengking Ungu tanpa berkata sepatah kata pun. Ia memancarkan aura sedingin es yang membuat semua orang menahan napas. Ratusan orang yang berbudi luhur mengangkat kepala penasihat yang malang itu sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Mereka berlarian seperti kelinci, tanpa ragu sedikit pun. King Feng berjalan ke sisi Moon Scientist dan berkata, "Terima kasih telah berurusan dengan penasihat utama dinasti Ungu." Petik 2. Sang Santa Bulan tersenyum tipis dan berkata, "Kau tak perlu berterima kasih padaku. Dia sedang mencari ajalnya." Beraninya dia mengepung Pup Bulan dengan ratusan orang yang hanya ingin mengembangkan diri. Dia harus membayar perbuatannya. Jalanan yang tadinya ramai kini kosong. Para kultivator lainnya juga segera mundur setelah menyaksikan kekuatan Sang Santa Bulan. Mereka semua takut pada wanita perkasa itu. Hanya sedikit yang tahu tentang saintes bulan di seluruh benua api merah. Mereka yang tahu keberadaannya tidak berani membuatnya marah. Putri Laba-Laba berjalan ke sisi King Feng dan berkata, "Kau sekarang tamu dinasti Laba-Laba. Ikutlah denganku ke istana. Aku akan menyiapkan tempat untukmu menginap." King Feng mengangguk setuju. Kemudian, ia dan yang lainnya mengikutinya menuju istana dinasti Laba-Laba. Sebagai dinasti tingkat tinggi, dinasti Laba-Laba sangat mewah. Ketika mereka baru tiba di kota Lima Racun, belum ada istana di kota itu. Arsitektur di kota itu cukup kumuh. Tetapi dinasti Laba-Laba telah merekrut pasukan dan membangun istana emas yang mempesona hanya dalam 2 hari. Istana ini luasnya puluhan ribu meter persegi. Setiap bangunan dibangun dari berbagai jenis meteorit. Di dalamnya, terdapat taman, pavilion, pegunungan, hewan, dan tumbuhan. Kaisar dinasti Laba-Laba telah merencanakan untuk membangun markas di sini. Ia tidak menyangka akan berhadapan dengan gelombang binatang iblis. Bab 1870. Harta karun di dasar istana. Ekspresi wajah King Feng berubah begitu ia melangkah masuk ke dalam istana. Istana itu tidak sederhana, sejujurnya, ia bisa merasakan kehadiran misterius di bawahnya. King Feng memiliki indera bawaan yang tajam. Ia menggunakan energi spiritualnya dan dengan mudah merasakan banyak harta karun yang terkubur di bawah istana. Namun, energi rohnya hanya dilepaskan sesaat ketika kubah putih tiba-tiba muncul dan memantulkannya kembali. Langkah kaki King Feng terhenti, setetes keringat dingin muncul di dahinya. Kekuatan pantulannya terlalu kuat. Jika saja ia seorang kultivator biasa, ia pasti akan terluka parah. Beruntungnya, kekuatan dan energi roh King Feng cukup dahsyat sehingga ia dapat menahan kekuatan pantulan tersebut. Kilatan kebingungan muncul di mata Putri Laba-Laba ketika ia melihat bahwa King Feng telah berhenti. Ia bertanya, "Ada apa? Apa yang baru saja terjadi? Kenapa kau berkeringat?" Putri Laba-Laba, "Pasti ada harta karun yang terkubur di bawah istana, kan? Kalau tidak, dinasti tingkat tinggi sepertimu tidak akan membangun istana sebesar ini." Putri Laba-Laba tercengang. Ia tidak menyangka bahwa setelah beberapa langkah memasuki istana, ia akan menemukan harta karun itu. King Feng merupakan kultivator kerajaan roh tingkat rendah pertama yang menemukan harta karun tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Kaisar dinasti Laba-Laba memasuki kota Lima Racun dan menemukan harta karun yang terkubur di bawah kota. Harta karun yang melimpah itu ditinggalkan oleh seorang Raja Roh tingkat 6 yang dulunya adalah bawahan Raja Matahari. Namun, harta karun itu terlalu melimpah dan dilindungi oleh formasi pertahanan. Oleh karena itu, Kaisar dinasti Laba-Laba memerintahkan bawahannya untuk membangun istana raksasa di atas harta karun tersebut untuk menyembunyikannya. Kalau tidak, untuk apa Kaisar dinasti Laba-Laba membangun istana? Membangun istana membutuhkan banyak uang, sumber daya manusia, dan material. Motif Kaisar adalah untuk mendapatkan harta karun bawah tanah. Rahasia ini hanya diketahui oleh 2 orang. Yang pertama adalah Kaisar dinasti Laba-Laba dan yang kedua adalah Putri Laba-Laba. Namun kini, King Feng telah menemukan rahasianya hanya dengan sekali pandang. Putri Laba-Laba tercengang. Pemuda di hadapannya bagaikan misteri. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Kalau aku tidak salah, kalian membangun istana untuk menyembunyikan harta karun. Tapi kalian belum mendapatkan akses ke harta karun bawah tanah. Kalau sudah, kalian pasti sudah pergi." Petik 2. Putri Laba-Laba mengangguk dan berkata, "Kau benar, pantas saja ayahku memintaku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk mendapatkan bantuanmu. Kau memang pantas dicari, ayo kita pergi, ayahku masih menunggumu, dia ingin bertemu denganmu." Di bawah bimbingannya, King Feng dan yang lainnya dengan cepat berjalan menuju bagian dalam istana. Mereka segera tiba di sebuah aula besar. Aula itu tingginya puluhan meter.
Pilar-pilar di dalamnya semuanya berlapis emas dan tanahnya dipenuhi meteorit berharga yang bersinar terang. Pemandangan itu membuat hati bergetar. Ada beberapa kitab suci tingkat raja di tanah. Tentu saja, itu untuk menutupi keberadaan harta karun di bawah tanah. Tepat saat King Feng memasuki aula, dia melihat seorang pria parubaya duduk di kursi yang dipahat seperti laba-laba. Pria parubaya itu berwajah tegas dan mengenakan jubah hitam. Ada tato laba-laba di sekujur tubuhnya. Tato itu bukan naga, melainkan laba-laba yang merupakan nenek moyang orang-orang dinasti laba-laba. Kaisar dinasti laba-laba berdiri dan berjalan ke sisinya. Ia berkata, "Kau pasti Li King Feng. Aku mendengar tentangmu dari putriku dan Dewi Bulan. Kudengar kau sosok yang luar biasa, jadi aku mengundangmu ke sini hari ini." King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Yang mulia, Anda terlalu baik. Anda adalah kaisar dari dinasti tingkat tinggi dan petarung alam raja roh tingkat 6. Saya hanya seorang junior. Anda tidak perlu bersikap sopan." Petik 2. Kaisar dinasti laba-laba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, seharusnya begitu. Kudengar kau ahli dalam formasi susunan. Aku ingin meminta bantuanmu." King Feng berkata, "Yang mulia, Anda ingin saya membuka pintu masuk ke harta karun bawah tanah?" Kaisar dinasti laba-laba terkejut. Hanya putrinya dan dirinya sendiri yang tahu tentang harta karun itu. Apakah putrinya memberitahu King Feng tentang harta karun itu? Kaisar dinasti laba-laba melirik putri laba-laba dan menunggu jawaban. Putri laba-laba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, aku tidak memberitahu King Feng." Dia merasakan keberadaan harta karun itu setelah memasuki istana. Kaisar dinasti laba-laba menarik napas dalam-dalam. Bahkan pelindung tingkat 5 monarknya pun tak bisa merasakan harta karun di bawah istana. Pemuda ini sungguh luar biasa. Ia sekuat dirinya. Memikirkan hal itu, Kaisar dinasti laba-laba dipenuhi keyakinan terhadap King Feng. Ia yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan mengundang King Feng ke istana. Kaisar dinasti laba-laba berkata, "King Feng, aku akan singkat saja. Kita harus segera memasuki istana bawah tanah dan menerobos formasi susunan pelindung. Ada sejuta binatang iblis di luar kota 5 racun. Mereka di sini untuk mengambil harta karun itu." King Feng mengangguk mengerti. Ia bertanya-tanya mengapa ada monster iblis setingkat Raja Iblis yang mengepung kota 5 racun. Masuk akal sekarang, mereka datang untuk mengambil harta karun itu. Tampaknya Spider dinasti Emperor bukanlah satu-satunya yang mengetahui keberadaan harta karun tersebut. King Feng mengangguk dan mengikuti Kaisar dinasti laba-laba menuju istana bawah tanah. Yang lain mengikutinya. Mereka berjalan melalui terowongan rahasia yang dimulai dari belakang kursi laba-laba. Setelah Kaisar dinasti laba-laba meletakkan telapak tangannya di kursi dan memutarnya 180 derajat, kursi itu berderit sebelum bergerak menjauh. Sebuah terowongan gelap muncul di bawah kursi. Ada tangga yang terbuat dari meteorit yang mengaspal anak tangga menuju kedalaman terowongan. Kaisar dinasti laba-laba mengeluarkan mutiara malam yang menerangi seluruh terowongan. Dia memimpin jalan sementara putri laba-laba, King Feng, Meng Yao Su, Yayun, dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kelompok itu berjalan maju menyusuri terowongan spindeling. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.